Apakah itu yang dia maksud? Apakah dia menyamakan, Jenderal Dudung menyamakan Tuhan dengan makhluk? Saya nggak yakin. Namanya juga penafsiran, Bang Kapitra. Jadi kena ini interpretatif, seharusnya penjabat publik jangan menyampaikan ini di depan publik. Dan konteks bahasa itu mengarah kepada agama. Karena yang dilaporkan adalah unsur sara. Salah satunya agama. Fas'alu al-zikra in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, tanyakan kepada orang yang ngerti, yang paham. Akan tetapi ada yang menyalahi topuksinya, yaitu daripada apa yang dikatakan Jenderal Dudung. Nah, sebaik-baik kesalahan tentu diberitahu kesalahan, tapi pemberian tahu juga ada caranya, ya. Dan apalagi pernyataan-pernyataan yang mengandung banyak tafsiran, belum tentu salah, belum tentu benar. Karena ini bukan baru sekali membuat kegaduhan seperti ini. Kita melihat luar biasa. Dari pertama mengatakan semua agama benar, itu menimbulkan kegaduhan. Yang berbicara konteks kita yaitu ulama yang harus didengerin. Baik, saya yakin masih ada yang menyampaikan secara diam-diam, menasihati, juga ada yang berbicara di media. Karena memang ketika orang berbicara di media harus diluruskan di media, karena ini udah masalah ruang publik. Ya. Tapi ketika kita sudah membawa emosi kita melihat suatu permasalahan, maka kejernihan permasalahan itu jadi kabur. Jadi saya ingin mengatakan, ini masalah begini tidak perlu diselesaikan secara hukum. Tapi kalau seorang pimpinan tertinggi ya di Angkatan Darat bicara dengan bahasa seperti itu, ya menurut saya ya cerminan ya bahwa ada masalah, ya. Jadi saya ingin katakan bahwa harus cara yang baik itu yang dapat diterima orang, ya, meskipun perbuatan orang kurang baik. Itu secara logika saya sudah salah itu, ya. Kalau saya buat pertanyaan, kalau gitu Tuhan orang mana? Berarti orang non Arab dong, kan begitu, ya. Jenderal Dudung dilaporkan ke Puspomat, Panglima TNI diminta gelar pertemuan dengan ulama. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP-APA ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat. Jenderal Dudung diduga melakukan penistaan agama karena menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube. Menanggapi hal ini, Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memfasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dan ulama. Pertemuan kedua belah pihak sangat penting dalam menjunjung tali silaturahmi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pertahanan yang kuat sebuah negara adalah bersatu antara ulama dan umaro, kata Eka kepada wartawan. Eka meyakini jika Panglima TNI memfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi, hal itu bakal membawa keberkahan dan manfaat bagi umat. Sebaiknya semua pihak difasilitasi termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Tiang penyangga negara ini ya TNI dan ulama. Kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini. Demikian katanya. Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspomat, Eka meminta semua pihak termasuk pelapor menempuh jalur tabayun terlebih dahulu. Menurut Eka, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung. Menurut saya akan lebih bijak jika kita lihat tujuannya. Tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa Indonesia? Doanya doa kebaikan ingin menolong orang lain. Mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya, beliau juga baik. Yang salah itu kalau kita tidak pernah berdoa, demikian katanya. Eka juga meminta semua pihak terus menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa harus dihindari. Rakyat, TNI, dan ulama jangan sampai dibentur-benturkan. Kita tujuannya ingin merekatkan dan menyejukkan semua pihak agar bangsa ini terus damai dan nyaman. Demikian katanya. Jenderal Dudung dilaporkan ke Puspomat, Panglima TNI diminta gelar pertemuan dengan ulama. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP-APA ke Pusat Polisi Militer TNI AD atau Puspomat.
Jenderal Dudung diduga melakukan penistaan agama karena menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube. Menanggapi hal ini, Ketua Rekat Indonesia Raya Eka Gumilar meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memfasilitasi pertemuan antara jajaran petinggi TNI AD dan ulama. Pertemuan kedua belah pihak sangat penting dalam menjunjung tali silaturahmi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena pertahanan yang kuat sebuah negara adalah bersatu antara ulama dan umaro, kata Eka kepada wartawan. Eka meyakini jika Panglima TNI memfasilitasi pertemuan jajaran tinggi TNI dan ulama sebagai forum silaturahmi, hal itu bakal membawa keberkahan dan manfaat bagi umat. Sebaiknya semua pihak difasilitasi termasuk Jenderal Dudung agar kembali harmonis. Yang penyangga negara ini ya TNI dan ulama. Kalau keduanya gak harmonis, bahaya bangsa ini. Demikian katanya. Terkait pernyataan Dudung yang dilaporkan ke Puspomat, Eka meminta semua pihak termasuk pelapor menempuh jalur tabayun terlebih dahulu. Menurut Eka, tabayun merupakan langkah yang sangat penting untuk mengetahui maksud dan tujuan apa yang disampaikan Jenderal Dudung. Menurut saya akan lebih bijak jika kita lihat tujuannya. Tidak hanya fokus kepada kesalahannya. Bukankah Pak Dudung menyampaikan beliau ketika berdoa dalam bahasa Indonesia? Doanya doa kebaikan ingin menolong orang lain. Mungkin cara penyampaian Pak Dudung dapat menimbulkan salah tafsir, tapi jangan lupa dilihat tujuannya, beliau juga baik. Yang salah itu kalau kita tidak pernah berdoa. Demikian katanya. Eka juga meminta semua pihak terus menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal yang berpotensi memecah belah bangsa harus dihindari. Rakyat, TNI, dan ulama jangan sampai dibentur-benturkan. Kita tujuannya ingin merekatkan dan menyejukkan semua pihak agar bangsa ini terus damai dan nyaman. Demikian katanya.